Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, semua ibadah yang bisa kita kerjakan, yang dapat kita lakukan, semuanya adalah karunia Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah Jalla Jalaluh. Maka hendaklah kita pandai-pandai bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana berbahagia sekali bisa berada di rumah ini untuk yang kedua kalinya. Ana dulu tidur di mana dulu, di atas, masya Allah ya. Dulu di atas, sekarang di bawah, ada penurunan sekarang. Semoga Allah memberkahi rumah ini, yang ada di dalamnya, dan semoga semuanya dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Kita ini umat Islam, yang laki yang perempuan. Allah itu menjadikan umat Islam umat yang spesial, umat yang istimewa. Karena apa? Karena banyaknya ibadah mereka, karena banyaknya sedekah mereka, karena banyaknya sholat mereka. Bukan. Tapi Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 110. Di surat Ali Imran ayat 110 Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian dijadikan sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya generasi yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa keistimewaan generasi ini? Allah menyebutkan yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, mengajak umat manusia kepada Allah Jalla Jalaluh, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman ini menjadi syarat diterimanya amal seseorang, nggak diragukan lagi. Tapi Allah menyebutkan yang pertama yang menjadi keistimewaan kalian, kalau bicara iman, umat-umat sebelum kalian juga beriman. Umatnya Nabi Musa beriman, umatnya Nabi Isa beriman, umatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, mereka beriman. Tapi ada satu kelebihan buat kalian, semuanya kalian ini beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Pertanyaannya, selama hidup kita, apakah kita sebagai seorang muslim sudah melaksanakan perintah ini atau belum? Atau kita hanya baik sendiri? Kita jadi orang baik selama ini. Kita tidak pernah mencuri, kita tidak pernah merompak, kita tidak pernah mengambil hak orang lain,
Kita tidak pernah berzina, alhamdulillah, Allah selamatkan. Kita tidak makan yang haram. Nah, itu sebuah kebaikan. Tapi pertanyaannya, apa yang kita lakukan tatkala kita melihat orang melakukan dosa? Apakah kita diam? Apakah kita membiarkannya? Seakan-akan itu bukan tugas saya, itu tugas kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah Ali Imran ayat 104 juga mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian ini ada satu kelompok manusia yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Dari sini para ulama berpendapat bahwasanya berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Itu kewajiban semua orang. Tapi kalau sudah ada yang melaksanakan tugas ini, yang lain tidak berdosa. Namun yang jadi masalah, apabila kemungkaran itu hanya kita yang melihat, hanya ana yang melihatnya. Ana melihat sahib ana tidak sholat, dan ana mendiamkan hal itu. Kita akan ditanya sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah satu istrinya, anahliku wa fina salihun. Mungkinkah kita ini akan binasa? Kita akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal. Kita akan dihancurkan. Padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik, banyak yang sholat, banyak yang baca Al-Quranul Karim, banyak yang berzikir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, idza kathurul khabas. Iya, kalian akan dibinasakan. Padahal di tengah-tengah kalian banyak orang-orang soleh. Kapan? Apabila banyak terjadi kemungkaran. Semua hanya memperbaiki dirinya sendiri dan tidak memperbaiki orang lain. Orang yang beriman itu saleh wa muslih. Orang yang beriman itu dia orang yang baik, dia orang yang mendirikan sholat, dan dia orang yang memperbaiki orang lain. Apa wasiat Luqman kepada putranya? Dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surah namanya surat Luqman. Bagaimana Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk bertauhid yang pertama, untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian Luqman mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai putraku, dirikan salat. Jadi untuk jadi orang soleh, dirikan salat. Apakah cukup? Nggak cukup, kata ayahnya. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Engkau nggak boleh mencukupkan diri yang penting aku baik. Enggak. Engkau harus mengajak orang kepada kebaikan, suruh kepada kebaikan, cegah kemungkaran, dan bersabar atas apa yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur. Menghadapi godaan manusia tatkala kita beramar ma'ruf bernahi mungkar, itu perkara yang berat, yang tidak semua orang mampu. Kalau jadi orang baik, insya Allah nggak ada yang benci sama kita. Nabi kita Muhammad SAW selama 40 tahun beliau jadi orang baik enggak? Jadi orang baik. Penduduk Mekah semuanya mengeluh-elukan beliau. Apa kata orang-orang Mekah? Al-Amin.
Ini orang yang terpercaya. Tapi tatkala beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal, mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mulai beliau berhati-hati. Beliau tidak menyampaikan wahyu ini terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi beliau sampaikan. Padahal penduduk Mekah semuanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau orang baik. Setelah 3 tahun turun perintah Allah, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Beliau berdakwah terang-terangan, mengajak umat manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran. Apa yang terjadi? Beliau dibuli oleh masyarakat. Beliau dicaci maki, beliau dihina. Proses itu bertahun-tahun, 40 tahun beliau dipuji-puji. Tapi setelah beliau mengajak kepada kebaikan, ini konsekuensi kita. Kadangkala kita merasa Ustaz, ana ya nggak ingin melukai perasaan teman ana. Nih ibu-ibu, kadangkala di majelisnya ada omongan yang tidak baik, ada kemungkaran yang terjadi di sana. Tapi karena sesama sohib, sesama teman, kita kadang-kadang menjaga perasaan dia. Kalau nanti anak tegur Ustaz, takut dia marah, akhirnya anak nggak disukai sama teman-teman anak. Nah, itu konsekuensinya. Makanya Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kami ini benar-benar tahu hatimu itu, dadamu menjadi sempit gara-gara omongan orang-orang. Bagaimana tidak jamaah? Yang dulunya Al-Amin, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah, masuk menuju Masjidil Haram, tatkala orang-orang Mekah sedang bertikai, sedang berantem tentang masalah siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Bayangkan, orang-orang itu sudah bersumpah memasukkan tangannya ke darah, siap mati. Kalau ada yang berani meletakkan Hajar Aswad, berhadapan sama kita. Setelah 3 hari mereka mengatakan, udahlah, siapa yang datang dari pintu ini kita jadikan dia penengah, mediator di antara kita yang menghukumi di antara kita. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang-orang pada waktu itu? Radina bil amin. Kita puas dengan Al-Amin yang menjadi penengah di antara kita. Tapi setelah itu berganti ucapan-ucapan itu, ganti apa jemaah? Kadzab, pendusta, sahir, penyihir, kahin, dukun, syair, penyair. Ada yang lebih parah dari itu? Iya. Apa kata mereka? Majnun. Majnun, orang gila jam. Kita siap enggak disebut orang gila? Dikatakan dukun, penyihir, enggak mau kita. Tapi itu konsekuensi orang yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran. Tapi ketika kita baik di diri kita sendiri, aman, nggak ada yang mencela kita. Di surah Al-Asr Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa atau demi waktu asar, Allah mengatakan sesungguhnya manusia secara keseluruhan itu berada dalam kerugian. Semuanya? Ya. Bagaimana supaya kita keluar dari kerugian ini? Orang hidup cari untung, orang hidup takut dengan kerugian. Dalam rumah tangga dia takut rugi, dalam berniaga dia takut rugi, dalam usaha dia takut rugi. Maka di sini Allah katakan, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu
wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, alhamdulillah kita beriman. Semoga Allah menetapkan kita di atas iman ini. Wa amilus solihat, nggak cukup iman aja, harus diamalkan. Ilmu yang kita pelajari, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan ini. Cukup nggak cukup. Wa tawasau bil haqq, ada usaha mengajak orang lain kepada kebenaran. Seorang ayah mengajak putra-putrinya, seorang suami mengajak istrinya, seorang istri mengajak anggota keluarganya, seorang majikan, seorang bos punya tanggung jawab mengajak anak buahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup nggak cukup? Wa tawasau bis sabr, harus sabar karena engkau akan menghadapi perkara yang berat sekali. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Karim bagaimana lelaki dan perempuan yang dua-duanya sama memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadi jangan sampai perempuan ini berpikiran berdakwah itu hanya tugas kaum laki-laki. Jadi kalau perempuan nggak boleh berdakwah. Kata siapa? Allah Azza wa Jalla berfirman, mengatakan, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang berbuat dosa, maka dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang sama persis dengan dosa dia. Satu dibalas satu sama Allah Jalla Jalaluhu. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Lalu Allah katakan, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan, maka mereka akan masuk surga dengan catatan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan rezeki yang tanpa perhitungan. Ini di surah Ghafir ayat 40. Kemudian kalau kita melihat bagaimana kehidupan para sahabat Nabi dalam melaksanakan perintah untuk mengajak orang dalam kebaikan, menegur mereka dari kemungkaran, apakah itu hanya dilakukan oleh para sahabat yang lelaki? Tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha, nih diceritakan dari Abu Malih Al-Hudhali radhiyallahu anna nisa'an min ahli Hims, bahwa ada wanita-wanita dari penduduk Hims. Hims itu di Suria, dari Syam sana, datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah. Faqalat, Aisyah langsung tanya, antunna allati tadkhulna nisa'akunna al-hammamat, apakah kalian yang perempuan-perempuan itu biasa masuk ke apa disebut di sini, sauna, sama sauna, tempat mereka mandi air hangat, yang kadang-kala ada kolamnya, yang kadang-kala perempuan telanjang di sana bersama-sama perempuan yang lainnya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sami'tu, Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin," tidak ada satupun perempuan, "tada'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha," yang dia melepaskan pakaiannya tidak di rumah suaminya, illa hatakat as-sitra bainaha wa bain rabbiha, kecuali perempuan ini telah menyingkap tirai, merusak, merobek tirai yang ada antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Perempuan mana saja yang membuka pakaiannya tidak di rumah suaminya. Karena terkadang di tempat itu mungkin ada laki-laki yang melihat, ada orang-orang yang bukan mahramnya yang memandang. Tempat umum, mungkin kalau sekarang ya ada CCTV atau ada kamera-kamera yang merekam mereka tatkala mandi. Ini di zaman dulu yang namanya Syam, itu di bawah pemerintahan siapa? Romawi. Jadi mereka punya kamar mandi sauna yang banyak sekali. Di sini Nabi SAW menyampaikan hal itu, dan Aisyah menyampaikan kepada mereka bahwasanya nggak boleh. Mungkin dia akan mengatakan, atau perempuan-perempuan ketika ditegur ada yang sakit hati, nggak suka dikasih tahu. Memang tatkala kita menegur orang lain, ada adab dan etika. Harus kita gunakan hikmah dalam mengajak orang lain dalam kebaikan. Jangan menegur orang sendirian di depan orang lain, apalagi orang ini memiliki kedudukan dan jabatan. Karena itu bukan nasihat yang diberikan, tapi itu termasuk pelecehan, termasuk perbuatan yang nista tatkala kita menegur orang lain di depan orang banyak. Aisyah di depan mereka semuanya, bukan di depan orang banyak. Mereka masuk ke rumahnya Aisyah, ditegur sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian jamaah rahimakumullah, Aisyah suatu hari sedang tawaf. Dia tawaf di rumah Allah bersama beberapa perempuan. Ini ceritakan oleh Digrah Ummu Abdurrahman ibn Uzaina. Dia mengatakan, kunna natufu bil bait ma'a ummil mu'minin radhiyallahu anha. Suatu hari kita sedang tawaf. Di mana tawaf? Di rumah Allah Azza wa Jalla, di Ka'bah sana sedang tawaf. Fara'at alam ra'atin burdan fihi taslib. Aisyah melihat ada seorang perempuan sedang tawaf pakai baju yang ada salibnya. Baju ada salibnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Itrahi, buang tuh bajunya, buang bajunya, kata. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat nih, Aisyah ketika menegur orang itu bukan menyandarkan teguran itu kepada dirinya sendiri. Dan seorang muslim beragama ikut dalil. Maka Aisyah mengatakan, yang awal tadi dia mengatakan kepada perempuan-perempuan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang apa kata Aisyah? Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nahwa hadza qadabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat ada model-model salib seperti ini, sama beliau itu dihancurin, dipatahkan. Kalau itu sebuah perhiasan atau apa yang memang mengandung salib yang menjadi simbol orang-orang Nasara, maka beliau hancuri. Maka Aisyah menegur, tidak membiarkan hal itu. Kita pun jamaah, mungkin di tempat kerja kita ada teman kita yang melakukan kemaksiatan. Apa yang kita lakukan?
Teman kita tidak puasa di bulan Ramadan. Teman kita tidak sholat. Apakah kita diam? Jangan diam. Ajak dia. Bang, udah azan bang. Umpamanya. Kalau mungkin perempuan dikatakan kamu udah sholat nih, udah masuk waktu sholat. Kadang-kala perempuan ada liburnya. Ahibati fillah, ada seorang wanita yang pangkatnya masih anak, tapi menegur ibunya sendiri. Boleh enggak? Ini kewajiban. Kalau bicara kewajiban, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaron. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, siapa saja. Anak melihat bapaknya melakukan kemungkaran, bapak melihat anaknya melakukan kemungkaran, istri melihat suaminya, suami melihat istrinya. Apakah diam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi. Hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', kalau dia enggak mampu, fabilisani, maka hendaklah merubah kemungkaran dengan apa? Dengan lisannya. Fa in lam yastati', dia enggak bisa dengan lisan, karena satu dan lain hal. Fa bi qalbi, maka dia merubah kemungkaran itu dengan hatinya. Ini peristiwa terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang terjadi? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya dan dari kakeknya Aslam. Aslam ini pendamping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia biasa mendampingi Umar kalau sedang keliling kota Madinah. Jadi Umar itu pemimpin yang ingin tahu kondisi rakyatnya. Ada pemimpin yang ingin rakyatnya tahu kondisi dia. Tapi ada pemimpin yang dia ingin tahu kondisi rakyatnya. Kalau sekarang mungkin ada istilah pencitraan. Jadi seorang penguasa ingin disayangi oleh rakyatnya, ketika dia berbuat baik selalu disorot oleh kamera supaya tahu dia berbuat baik. Tapi Umar bukan. Dia yang ingin tahu kondisi rakyatnya. Rakyatnya tidak perlu melihat, tapi rakyatnya perlu merasakan keberadaan pemimpinnya. Jadi kalau bicara mata, melihat oh kayaknya baik, tapi tidak merasakan keadilan, kemakmuran, apa guna buat rakyat? Maka Umar tidak melakukan itu. Dia berusaha untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Di malam hari dia keliling. Nih cerita Aslam. Dia mengatakan, baina ana ma'a Umar bin Khattab wa huwa ya'usul Madinah. Suatu malam tatkala aku bersama Umar bin Khattab, dia sedang melihat, mengecek, mengontrol kondisi kota Madinah di malam hari. Idh a'ya wattaka'a ala janibi jidarin fi jawfil lail. Umar sudah tua, dia capek. Akhirnya dia bersandar di salah satu tembok, istirahat sejenak. Dalam kondisi dia sedang istirahat, wa idzam ra'atun taqulu libnatiha. Tahu-tahu ada seorang wanita berkata kepada putrinya. Seorang ibu berkata kepada putrinya, ya ibnatah, qumi ila dzalikal laban famdhiqih bil ma. Wahai putriku, tolong kau bangun tuh, ambil air campur dengan susu. Anaknya disuruh nyampur susu dengan air untuk dijual. Faqalat laha, apakah seorang putri ketika melihat bundanya menyuruh kepada kemungkaran, dia diam? Dia mengatakan, ini ibuku, ini yang melahirkan aku diperintahkan untuk berbakti kepada ibuku, aku diperintahkan untuk taat dan patuh kepada ibuku. Naam, betul, tapi tidak dalam kemaksiatan.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Siapapun makhluk itu, kita tidak boleh taat kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata putrinya? Ya ummata, wahai bunda, wa ma alimti ma kana min azmati amiril mu'minin al-yawm. Ibunda, engkau apa belum tahu aturan yang dibuat oleh Amirul Mukminin, oleh pemimpin, oleh Umar bin Khattab hari ini yang disampaikan? Qalat wa ma kana min azmatihi ya bunai. Apa yang menjadi sebuah aturan yang diinginkan oleh Amirul Mukminin? Qalat innahu amara munadiyan. Dia telah memerintahkan seorang untuk menyeru. Fanada alla yushabal labanu bil ma. Diutus orang untuk menyampaikan enggak boleh lagi susu dicampur dengan air. Ini kata siapa? Kata orang kirimannya Umar bin Khattab, dan putrinya mendengar. Apa kata ibunya? Apakah ibunya mengatakan sami'na wa ata'na? Enggak. Malah dia mengatakan, ya bunayya qumi ilal laban famdhiqihi bil ma. Wahai putriku, sudahlah, bangun engkau campur tu susu dengan air. Kenapa? Fa innaki bi mawdi'in la yaraki Umar wa la munadi Umar. Engkau sekarang dalam kondisi yang tidak dilihat oleh Umar dan tidak dilihat oleh yang penyeru, yang menyeru dari Umar bin Khattab. Aman engkau sekarang. Ya, masuk akal. Padahal Umar sedang mendengar. Umar sedang beristirahat di sana. Faqalatis sabiyah li ummiha ya ummata. Putri ini mengatakan kepada bundanya, wahai bunda, ma kuntu li uti'ahu fil mala' wa a'sihi fil khala. Bunda, enggak mungkin aku mentaatin dia ketika banyak orang, kemudian aku bermaksiat kepada dia ketika sendirian. Enggak mungkin aku melakukan itu. Iman, jemaah. Bayangkan seorang putri imannya lebih kuat daripada iman ibundanya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Kadangkala seorang ibu itu sibuk dengan pekerjaannya, nggak belajar lagi, atau memang dia kurang ilmu, tapi sang anak Allah kasih ilmu, mungkin Allah kasih teman-teman yang baik, sehingga anak ini mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Apa kata Umar kepada Aslam? Ya Aslam, allimil bab. Aslam, engkau kasih tanda pintunya. Rumah ini kasih tanda. Wa'rifil mawdhi'. Hendaklah engkau tahu tempat ini. Kemudian Umar melanjutkan perjalanan malam itu sampai pagi hari. Ketika pagi, dia mengatakan, ya Aslam, engkau berangkat ke rumah yang tadi malam itu. Engkau cari tahu siapa yang berkata dan kepada siapa dia berkata. Wa hal lahuma min ba'l. Apakah kedua perempuan itu sudah punya suami? Lalu Aslam datang. Fa nadhartu fa idzal jariya ayyimun la ba'la lahu. Aslam datang ke rumah, cari tahu, ternyata anak perempuan itu belum punya suami. Dan ternyata wanita tua itu adalah ibundanya. Dan juga nggak punya suami, sudah meninggal, atau diceraikan, atau sudah nggak punya. Yang penting nggak punya suami. Fa'ataitu Umar bin Khattab. Aku kasih tahu Umar bin Khattab kondisi mereka. Lalu apa yang dilakukan Umar? Umar mengumpulkan anak-anaknya yang laki-laki. Kata Umar, hal fikum man yahtaju ila imra'atin uzawwijuhu. Siapa di antara kalian yang butuh perempuan untuk dinikahin? Aku yang akan nikahkan dia.
Artinya biayanya tenang, sudah nggak usah mikirin biaya. Siapa yang menikahkan? Bapaknya. Kebanyakan kita mau menikah mikirin biaya. Apalagi di Malaysia, di Johor ini berapa biaya untuk menikah? Nah, mana yang orang Johor? Berapa biaya menikah di Johor? Untuk orang Johor, berapa menikah di Johor? 22 ringgit. Mas kawin 22 ringgit. Murah. 22 ringgit. Itu belum ditambah hantarannya, Ustaz. Oh, hantarannya berapa? Hantaran terpulang. Hah? Terpulang pada kemampuan. Oh. Ya. Kalau nggak mampu, nggak jadi nikah. Itu terpulang lah. Ya. Sekarang berdua. Pakai rundingan sekarang. Nah, Masya Allah. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung kemampuan. Itu tidak. Itu di antara cewek berdua itu runding. Oh, bukan orang tuanya yang runding, bukan? Melayu orang tua tak boleh buat apa-apa sekarang. Mau. Kebanyakan sekarang. Kebanyakan orang tua sekarang tak mampu berbuat apa-apa. Ya Allah, kesian orang tua sekarang kalau gitu. Baik, ni Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang mau aku nikahkan, kata Umar. Lalu Umar mengatakan, walau kana bi abikum harakatun ilan nisa ma sabaqahu minkum ahadun ila hadhil mar'ah. Kalau bapak kalian masih punya hasrat menikah dengan wanita, maka nggak mungkin ada yang mendahuluin menikahin wanita ini, kecuali bapak kalian yang akan menikah. Tapi Umar sudah tua. Dia mengatakan enggak. Kalau disuruh kawin lagi, Umar sudah enggak, sudah. Siapa kalian yang mau nikah? Faqala Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, li zaujah, aku sudah punya istri. Artinya dia enggak mau nikah lagi. Wa qala Abdurrahman, li zaujah, aku juga punya istri. Wa qala Asim, ya abata la zaujata li, ayahanda aku enggak punya istri, udah nikahkan aku dengan dia. Fa ba'atha ila al-jariyah fa zawajaha min Asim. Lalu dinikahkan dengan Asim ini perempuan. Fa waladat li Asim bintan wa waladatil ibnah Umar ibn Abdul Aziz. Akhirnya putri ini melahirkan seorang putri. Yang putri ini dinikahin oleh Umar, oleh Abdul Aziz, yang kemudian melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah jemaah. Kita lihat, bayangkan bagaimana perempuan yang solehah muslihah dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan muslih. Maka kembali kita harus memikirkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Seorang muslim punya kewajiban belajar agamanya, mendalami apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Allah menurunkan Al-Quranul Karim untuk apa? Hanya untuk dibaca? Bukan. Allah mengatakan, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk kalau kita tidak membacanya? Naam, alhamdulillah kita membacanya, tapi bagaimana kita membaca sesuatu yang kita tidak memahaminya? Kita akan mendapatkan pahala tatkala membaca Al-Quran tanpa memahaminya. Alhamdulillah. Kita membaca Alif Lam Mim, dapat berapa pahala? Dapat 30 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi untuk mendapatkan hidayah, petunjuk, maka kita harus membaca artinya. Kita harus mendalaminya. Bacalah sejarah bagaimana wanita-wanita itu berjuang mengajak orang lain kepada kebaikan. Bagaimana kita mengetahui Al-Imam Syafi'i, siapa yang mendidik Imam Syafi'i sehingga dia menjadi imam dari a'immatul muslimin. Ibunya, bapaknya nggak ada, udah mati. Al-Imam Bukhari bagaimana bisa menjadi seperti Imam Bukhari? Apa karena bapaknya nggak ada, bapaknya udah mati? Ibunya yang berusaha untuk mendidik anaknya. Maka hendaklah kita semua berusaha untuk menjadi orang yang baik, yang memperbaiki orang lain.
bukan hanya baik untuk dirinya sendiri. Nabi Nuh alaihissalam berapa tahun jemaah memperbaiki umatnya? 950 tahun. Kita berapa tahun? Kadangkala kita ini cepat putus asa. Aduh, udah berat Ustadz, nggak bisa dikasih tahu, keras kepala orangnya, macam-macam. Kita mengatakan alasan tersebut. Nggak ada alasan. Orang yang jujur cintanya kepada saudaranya, yang memang kita tahu tidak sempurna iman seorang mukmin sampai dia banyak dari umat Islam yang mereka hanya memikirkan dunia mereka. Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tak pernah berfikir akhirat mereka. Mereka berfikir dunia mereka. Kita tak bicara di Malaysia, di Indonesia sendiri. Pergerakan misionaris itu sangat kuat. Bahkan banyak perkampungan yang jadi Kristen. 2-3 kampung semuanya jadi Kristiani. Tapi itu seakan-akan ada pembiaran, dibiarkan. Ketika umat Islam berusaha mengajak orang-orang Nasara kepada Islam, dikatakan intoleransi, tidak toleransi. Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang? Yang muda-muda, kalau bicara yang tua kadangkala berat, karena mereka sudah memiliki karakter yang sudah susah untuk dirubah. Tapi yang muda-muda masih bisa dirubah. Dengan cara apa? Yang tadi kita bicarakan, dengan cara dakwah, dengan cara kita mengajak mereka untuk belajar agama, menunjukkan kepada mereka bahwasanya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bahwasanya kecintaan kita itu harus kepada Allah Azza wa Jalla sebelum kepada yang lainnya. Kalau bicara partai, orang itu biasanya akan cinta kepada teman yang satu partai sama dia, walaupun dia nggak sholat, karena sama-sama satu partai sama dia. Agama sudah tidak dipandang lagi oleh dia. Maka solusi untuk menghadapi hal ini, yang pertama kita memang harus bersabar. Jadi yang dihadapin oleh Zakir Naik mamanya, itu satu keharusan yang dihadapi. Artinya orang kalau sudah mau memperbaiki orang lain, harus dibully, harus dicaci maki. Kalau bicara diusir pun, Nabi kita Muhammad SAW diusir, bahkan mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Dan itu terjadi gitu loh. Jadi tugas kita, ya, kalau kita tidak mampu berdakwah dengan lisan kita, mungkin kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita tidak mampu dengan harta kita, mungkin kita bisa berdakwah dengan jabatan kita. Bagaimana orang-orang non-muslim berjuang dengan jabatannya untuk menghalangi perkembangan Islam itu sendiri. Dan Allah mengatakan in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Jadi umat Islam ini dimenangkan bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan. Bukan karena mereka bersatu juga, bukan. Tapi karena Allah yang menolong mereka. Jadi tatkala mereka menolong agama Allah ini, Allah akan menolong mereka. Bagaimana caranya menolong agama Allah? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita di keluarga kita, kita di masyarakat kita, kita di tetangga kita, kita di tempat kerja kita. Soalnya kadangkala kita itu melihat yang jauh, tapi di rumah kita sendiri belum benar agamanya. Maka bagaimana kita akan memperbaiki yang jauh kalau yang dekat belum sempat kita perbaiki? Mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk agar Islam kembali memberikan kecerahan dan kedamaian di alam semesta ini, jemaah. Jadi kalau bicara partai, yang ada itu kepentingan, semuanya kepentingan. Di negeri kita Indonesia ramai kemarin, habis gitu habis sepi. Allahu Akbar. Baik.
Jangan terlalu terbawa dengan dunia partai, karena kepentingan, mereka berpikir kepentingan. Hari ini kawan, besok jadi lawan. Pagi lawan, sore jadi kawan.